Selamat pagi teman-teman. Saya Alexander Trinuwijaya dari kelas 10 IPB 3 dari SMK Mikael. Saya Rian Fadila Gaisan, kelas 10 PP 3 absen 23 dari SMK Mikael. Saya Samal dari SMK 3 nomor 25 dari SMK Mikael. Saya Timothy Margali Nurbenika Putra, kelas 10 PP 3 absen 27 dari SMK Mikael. Video ini adalah video proyek asesmen sematik akhir semester dari mata pelajaran sejarah, seni budaya, IPAST, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jawa, informatika, dan PP fase E semester 1 SMK Katolik Santo Mikael. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Museum Sangiran. Museum Sangiran berdiri pada tahun 1977. Sangiran adalah situs manusia purba yang dianggap terbesar dan terpenting di dunia. Para peneliti meyakini Sangiran sebagai pusat peradaban besar, penting, dan lengkap manusia purba di dunia yang memberikan petunjuk tentang keberadaan manusia sejak 150.000 tahun yang lalu. Sangiran ditetapkan sebagai salah satu warisan dunia oleh UNESCO pada tahun 1966 dengan nama The Sangiran Early Man Site. Lokasi Sangiran terletak pada dua daerah, yaitu di Jawa Tengah, Sragen, dan Karanganyar dengan luas mencapai 59,21 km persegi. Museum Sangiran adalah museum yang menyimpan berbagai tinggalan sisa-sisa kehidupan yang terjadi pada masa purba. Museum Sangiran merupakan museum koleksi manusia purba yang terlengkap di Asia, yang terdiri dari 65% fosil hominid purba di Indonesia dan 50% di dunia. Museum Sangiran mewakili seluruh perubahan gejala alam pada masa purba dengan beberapa lapisan atas, stratigrafi, serta purba pada puncaknya. Museum juga menjadi tempat evolusi fisik manusia purba pertama di dunia, sehingga museum ditetapkan menjadi cagar budaya dan warisan budaya di dunia. Museum Sangiran menyimpan koleksi benda purbakala sebanyak 13.806. Koleksi yang menyimpan di dua tempat, yaitu 2.931. Koleksi tersimpan di ruang pamer dan 10.875 di dalam ruang penyimpanan. Koleksi Museum Sangiran antara lain berupa fosil manusia, salah satunya Homo sapiens, binatang bertulang belakang, binatang laut dan air tawar, batuan dan artefak batu, serpih bilah, serut, kurdi, kapak persegi, bola batu, dan kapak. Apakah alat serpih dibuat dengan teknik khusus atau hanya dari pecahan batu? Jadi ada dua teknik perkiraan. Yang pertama dari pecahan alat batu, yang kedua dari limbahnya. Dari ketika pemangkasan dari bahan dasar itu kemudian dipangkaskan dan limbahnya ini bisa dibuat alat batu serpih. Jadi di situ ada bekas campur tangan manusianya, itu yang membedakan alat batu dengan batuan. Untuk sekitar temuan di situ Sangiran sekitar 700 pieces untuk alat batu serpih. Maka Sangiran juga dulu disebut dengan Sangiran Flex Industry. Apa saja jenis dari alat serpih? Alat serpih ditemukan di Sangiran ada berupa serut, serpih, bilah, dan potong. Jadi ada penyerut untuk menyerut, kemudian bilah untuk memotong, untuk memotong daging, untuk menguliti, memisahkan daging dan kulitnya. Itu alat batu serpih di Sangiran. Yang kalau bagaimana bentuk yang bagus dari semua serpih yang ditemukan? Jadi setiap alat batu serpih itu bentuknya berbeda, karena ada beberapa temuan itu yang menandakan ciri yang berbeda. Itu keras karena sudah mengandung silika. Nah, silika itu sekarang sebagai bahan pembuatan kaca. Nah, kalau itu menandakan alat batu serpih, berarti di situ ada ciri manusianya. Memang terkadang yang ditemukan itu dalam kondisi yang bagus dengan ciri yang terlihat sangat jelas, seperti perimping yang sangat jelas, sisi halus yang sangat jelas. Tapi terkadang peneliti perlu penelitian lebih khusus lagi, apakah itu alat batunya atau tidak, karena ada yang cirinya itu sudah agak hilang.
Mengapa temuan alat serpih di Sangiran dianggap penting dalam penelitian arkeologi? Ya, karena satu batuan mampu bercerita, mampu menceritakan kehidupan masa lampau. Kan dari satu batuan, disitulah ada rekam jejaknya, rekam jejak tentang kehidupan jutaan tahun silam yang terekam dalam satu batuan. Ini batu apa, digunakan oleh siapa, dan ini batuan dari jenis yang mana, dan ini umurnya berapa. Jadi perjalanan pun juga sangat panjang, terekam di batuan itu. Jadi Sangiran itu sangat unik, batuan di Sangiran juga sangat unik karena mampu bercerita dan merekam rekaman jejak jutaan tahun silam. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Teman-teman, aku menjelaskan tentang serpih atau flakes. Serpih yang disebut atau flakes itu ditemukan barengan dengan kapak. Nah, serpih itu ditemukan di Malaysia Timur sama Filipina. Itu ditemukan pada 30 sampai 40 ribu tahunan. Nah, itu alat serpih itu digunakan di Indonesia untuk mengingat masa-masa purba dahulu. Pengertian dari alat serpih. Alat serpih biasa juga disebut dengan alat serpih bilah dan juga bisa disebut dengan flakes. Flakes adalah batu yang berukuran kecil yang digunakan untuk memotong benda kecil. Fungsinya menggores, mengikis, dan berburu. Proses pembuatan alat serpih atau flex. Alat serpih atau flex dibuat dengan cara menghancurkan atau memotong sebuah batu hingga menjadi serpihan-serpihan yang mana serpihan itu digunakan sebagai alat serpih. Alat serpih biasanya bisa langsung digunakan selayaknya pisau, tapi juga bisa diolah terlebih dahulu agar lebih nyaman saat menggunakannya dan tidak melukai tangan. Penemuan alat serpih di Sangiran ditemukan di Bukit Ngebung yang ditemukan oleh Koningswald pada tahun 1934. Alat serpih ini merupakan alat prasejarah pada zaman Paleolitikum atau Batu Tua. Sugeng izin, Bu. Nggih, Mas. Kula ajeng tanglet. Nggih. Mata mawon ciri khas ing wonten ten Sangiran iki. Kebudayaanipun, Ciri khasipun ciri khas makanan atau kebudayaan, Mas? kebudayaan. Kebudayaan itu di sini ada teater Gejok Lesung. Oke. Yaitu ada meliputi ibu-ibu sama anak-anak. Kita bisa menampilkan Gejok Lesung itu buat musik tradisional. Kenapa mawon kebudayaan wonten Sangiran iki? Ada suku Sangir juga ada, itu modern, Mas. Itu yang yang ikut di situ itu anak-anak muda. Kalau Gejok Lesung itu meliputi ibu-ibu, anak-anak juga, remaja juga di teater Sangir. Kebudayaan apa ingkang terkenal ing Sangiran iki? Kalau kebudayaan Gejok Lesung tok, Mas. Cuman itu tok adanya. Matur suwun nggih, Bu. Oke, monggo. Monggo. Ini Bu, kula ajeng tanglet. Ngapa mawon ciri khas ing Sangiran, Mas? Oh, ciri khas Sangiran itu batu sangir. Sangiran itu dari batu ini sangir. Ciri khas Sangiran itu sama ini batu indah berkuah. Dulunya daun mengendap sama rumput jadi satu, jadi sakit batu suatu menika. Kalau Budaya itu ya ada budayanya ya, itu tari nggih menika tari manusia purba Sangiran ngeten nggih. Enten sing menika lesung itu nggih menika budayanya. Kebudayaan apa ing Sangiran yang paling terkenal? Ya, tari manusia purba. Oleh napa ingkang terkenal wonten Sangiran? Ini batu Sangiran. Ini yang asli sini, saged sing asli mriki menika. Sing asli menika nggih niki, kalih niki gelang-gelang ngoten menika. Terus ngeten iki pipa-pipa, ngeten iki, terus niki ketela dados batu menika. Matur suwun nggih, Bu. Oh, nggih.
Setelah kami melakukan banyak observasi yang ada pada Sangiran ini, kami sudah mendapatkan banyak sekali pengajaran. Jadi intinya kita mendapatkan banyak pengetahuan tentang siklus makhluk hidup pada zaman purba dan peninggalan-peninggalannya. Salah satu peninggalannya yaitu alat serpih yang merupakan menjadi tema pada kelompok kami. Jadi alat serpih ini juga merupakan salah satu benda yang sangat berguna untuk diteliti pada zaman sekarang. Nah, kami juga dari hasil observasi kami kita juga dapat kesenian-kesenian yang ada di Sangiran. Salah satu contoh yang terkenal di daerah Sangiran adalah Gejuk Leso. Nilai-nilai yang kami dapat ini, kami kerjasama, saling membantu, saling mencari solusi, dan kami juga saling mengasih saran dan solusi. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih.